Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Jakarta Pusat. Kami akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan rekan CGP. Perkenalkan, saya Hartiningsi dari SDN Keramat 6 berperan sebagai observer. Dan ini rekan saya Hendra Widana berperan sebagai coach. Dan sebelah sini adalah Taufik Noprianto dari SDN Keramat 8 berperan sebagai coach. Mari sama-sama kita saksikan. Nah, selamat pagi Pak Taufik. Ya, selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Tapi sebelum melakukan praktek coaching, saya mau coba observasi dulu nih. Ya Bu, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Taufik. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian coaching yang akan Bapak lakukan? Untuk rubriknya dalam praktek coaching ini saya menggunakan alur tirta, ya Bu. Ada tujuan, nanti ada identifikasi, yang ketiga ada rencana aksinya, dan terakhir ada tanggung jawab. Nah, saya berusaha nanti di praktek coaching nanti ada alur tirta ini ada muncul. Baik, berarti akan menggunakan alur tirta ya. Nah, lalu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Taufik? Untuk kompetensinya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi sebenarnya. Yang pertama ada kesadaran penuh, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua ada kita mendengarkan aktif, sebagai coach mendengarkan aktif. Dan ketiga bisa muncul pertanyaan-pertanyaan bobot. Baik, ada 3 ya, berarti yang ini dikembangkan. Dari ketiga ini mana indikator dari ketiga ini mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin lebih dikembangkan oleh Pak Taufik? Untuk spesifiknya saya menginginkan mendengarkan aktif di sini, ya. Bisa mendengarkan aktif, nanti kita sebagai coaching dapat menentukan ada kata-kata kunci. Kita bisa dari kata kunci itu kita bisa mengajukan pertanyaan dengan berbobot. Oke, ada kata kuncinya ya. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Taufik nih? Indikator ketercapaiannya dari saya tadi pilih prioritasnya mendengarkan aktif, tentunya saya bisa merespon apa yang diutarakan oleh coach, terus lalu kita bisa menangkap kata kunci juga ya, kata kunci yang diutarakan oleh coach. Mungkin itu Bu, nanti saya bisa menjadi coach yang bisa merespon dan menangkap kata kunci dari pembicaraan dengan coach nanti. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai nih Pak observasinya. Monggo silakan dilanjut langsung melakukan praktek coachingnya ya bersama Pak Hendra. Terima kasih Bu. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Pak Taufik. Apa kabar? Baik Pak Taufik, sehat. Sini Pak Hendra ada yang mau dipertimbangkan ya? Iya, ada Pak Taufik ini. Anak-anak di kelas ya. Gitu. Kayaknya belajar itu nggak semangat. Padahal kan dikit lagi kita mau penilaian sumatif ya. Apa ya, mungkin kalau saya sih bahasa saya di kelas itu sudah maksimal Pak Taufik mengajar gitu. Cuma kayaknya anak-anak kurang ceria gitu. Ceria ya. Cerianya dalam hal apa nih? Boleh tahu? Maksud di dalam pembelajarannya? Iya, di pembelajaran Pak Taufik. Jadi anak-anak kan di kelas itu biasa kalau kita metodenya ceramah ya, terus buka buku halaman sekian gitu ya kan, kita terangkan, kita jelaskan gitu kan, nanti bosan Pak, jenuh ya, jadi monoton gitu ya. Jadi mungkin itu yang nggak menarik buat peserta didik ya, buat murid di kelas. Jadi Pak Hendra di sini mau mengobrolkan mengenai muridnya yang tidak ceria tadi ya, tidak ceria, tidak ada semangat ya. Iya. Dalam belajarnya. Nah, Pak Hendra apa yang diharapkan dari obrolan kita ini? Ya harapan saya itu ya
belajarnya semangat ya. Motivasi yang diberikan itu apa ya, ke anak-anak itu dapat diserap gitu Pak Tori. Sehingga pengaruh ke nilai ya. Kemarin kan baru selesai PAT ya anak kelas 6 itu. Dan ada beberapa siswa itu nilainya di bawah KKM gitu, kriteria ketuntasan minimal gitu kan, beberapa pelajaran. Mungkin yang saya tadi jelaskan ke Taufik apa, pembelajarannya tuh tidak menarik. Kalau boleh tahu sebelumnya Pak Hendra pembelajarannya seperti apa nih? Kalau boleh bisa dijelaskan. Ya, ini kan perasaan saya ya Pak Tori ya. Perasaan sudah maksimal ya. Refleksi Pak Hendra lah. Ketika apa di dalam kelas di pendahuluan itu kita ada pembiasaan kan, literasi kan 15 menit. Termasuk apa ya, banyak di situ karya saya sama anak-anak tuh buat puisi, lagu. Kita lakukan pembiasaan itu setiap hari Pak, untuk penyemangat mereka gitu, untuk motivasi mereka biar belajar lebih giat gitu. Jadi suasana menyenangkannya itu bisa dapat Pak. Jadi berdampak pada pembelajaran, jadi mereka lebih apa ya, lebih lama untuk apa ya, tidak cepat lupa Pak Tepi gitu. Jadi saya harapannya seperti itu, tapi kan melihat hasilnya tadi ya, beberapa anak yang nilainya kurang maksimal gitu Pak. Misalkan dalam pembelajaran Pak Hendra itu metodenya mungkin apa? Biasa yang sering diterapkan metodenya. Ya, saya pembelajarannya. Ke depan itu ya Yang sebelumnya, yang hari ini misal tadi kan Pak Hendra katanya anak-anak kurang ceria, semangat, monoton ya Pak Hendra, Nah, ceramah gitu ya Pak Hendra pilih metodenya apa gitu? Ya. Ini waktu di dalam pembelajarannya. Ya, jadi kebetulan kan saya materinya kemarin itu anak-anak kan project Pak ya, tapi saya cuma ceramah saja Pak gitu, tidak menampilkan apa ya, media ya, media pembelajaran saya itu yang saya buat terlebih dahulu gitu, supaya bisa ditampilkan ke peserta didik gitu kan, atau saya membuatnya di Canva ya, berupa apa, PowerPoint ya, PPT, sehingga bisa ditampilkan, kemudian nggak cuma apa ya, visual gitu Pak. Jadi ada visual, ada audionya juga, bisa didengarkan oleh anak-anak. Dari pengamatan Pak Hendra, kira-kira berapa persen gitu anak-anak tuh yang tidak ceria tadi ada berapa kira-kira dari keseluruhan murid Pak Hendra? Ya, kalau saya selesai apa ya, koreksi ya Pak ya, kalau saya ibaratkan nilai 1 sampai dengan 10 itu hampir separuh Pak. Separuh, lumayan ya. Lumayan Pak. Tentu kan anak-anak kita ini kan, kita kan tinggalnya di dekat stasiun Pak ya, stasiun Gang Sentiong Pak kan, Gang Sentiong sama kan Keramat Pak, kan stasiunnya 2 nih Pak, di Apit 2 nih. Ya apa ya, tadi motivasi selain yang saya berikan di rumah juga, anak-anak tuh orang tuanya kayaknya kurang Pak gitu. Jadi apa ya, bersemangatnya anak-anak itu untuk belajar di sekolahnya ngaruh Pak gitu, lingkungan juga ngaruh gitu Pak. Jadi selain di sekolah, berarti dari lingkungan juga dia berpengaruh. Pengaruh Pak. Apa yang sudah Pak Hendra lakukan untuk tadi kan dari pembelajarannya Ya. saya tahu Pak Hendra udah tahu nih anak-anak tadi lumayan nih 60%-an ya, kurang lah, kurang ceria, kurang bersemangat. Terus ditambah tadi dari lingkungannya ya, apa yang sudah Pak Hendra lakukan untuk tadi memperbaiki keadaan tadi? Saya itu dari mulai perencanaan Pak, saya membuat dulu nih Pak, kira-kira hal yang menarik apa untuk peserta didik, untuk murid di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Contoh kemarin itu saya membuat project Pak, itu saya buat dulu Pak, saya buat dulu ya kan. Contoh membuat magnet dari arus listrik Pak, dari baterai, menggunakan paku ya kan, kita lilit dengan kawat yang dari kabel ya.
tembaganya itu Pak, kita lilitkan. Apakah nanti ketika ditempelkan ke baterai tadi, kutub negatif dan positif, kita ada peniti ya Pak ya, yang bisa ditarik oleh magnet ya. Akhirnya kan berhasil tuh Pak. Saya buat medianya dulu nih, saya action dulu Pak. Saya action dulu, saya kasih alat peraganya yang harus disiapkan apa, bahan-bahannya apa, gitu. Ternyata ketika gurunya membuat Pak, ditampilkan, anak-anak ngikuti gitu, terus ada projectnya, tuh anak-anak jauh lebih bersemangat Pak, lebih menarik lah gitu ya Pak. Sementara kita menggunakan fokus ya Pak, kita tampilkan gitu. Sebelum tampil tuh saya atur dulu Pak by media sosial, by YouTube Pak. Jadi ketika ditampilkan itu kita sudah tampil Pak. Nggak cuma dilihat dari di sekolah Pak. Sebelumnya juga anak-anak sudah bisa lihat karena linknya saya share Pak. Gitu. Jadi alhamdulillah tuh Pak, pembelajaran yang saya terapkan project based learning tadi berdasarkan kelompok-kelompok, saya bagi kelompok dari 28 siswa, ternyata hampir 100% Pak. Jadi hasilnya itu meningkat Pak. Jadi berarti tadi Pak Hendra menggunakan problem based learning, Ya, project, ya, project based PBL, learning. Pak. Ya. Tadi alhamdulillah peningkatannya udah ini ya, anak-anak udah mulai aktif ya. Betul. Menyenangkan juga Pak itu suasana belajarnya Ya, anak-anak. itu berarti Pak Hendra sudah bisa tuh ya, bisa mengkondisikan murid-muridnya ya, bisa tadi ya ada peningkatan dari anak-anaknya menjadi lebih aktif lagi. Nah selain tadi project based learning, ada nggak ini rencana atau metode lain yang bisa meningkatkan tadi keaktifan anak menjadi ceria, semangat belajarnya, ada nggak? Iya. Metode lain ada Pak. Itu PBL ya, problem based learning. Jadi kita lempar masalah ke peserta didik. Jadi anak-anak itu bisa ketika kita berikan pembelajaran yang berbasis masalah, anak tersebut bisa menyelesaikannya Pak. Contoh, kalau yang tadi saya terapkan PJBL ya Pak ya, project itu. Ternyata yang project itu ada hasil anak-anak itu tadi itu lebih Pak, lebih bahagia gitu Pak di kelas Pak, lebih happy ya anak-anak. Karena apa? Karena mereka unjuk aksi ya Pak ya, unjuk aksi gitu, membuat gitu kan, merangkai gitu, sehingga ada yang kurang berhasil di tahapan pembuatan tadi bisa saling bertukar Pak. Kok saya tidak pakunya itu penitinya tidak menempel gitu. Ternyata ketika dipegang itu, karena masih takut Pak, karena memang ketika dipegang itu kalau memang yang baru-baru panas itu. Jadi ada yang kebanyakan siswa putri Pak, takut gitu Pak. Nanti banyak juga ada kendala juga ya di situ ya. Iya, betul Pak. Dari penerapannya Pak Hendra tadi project based learning, dari kendala-kendala tersebut ada kendala lain dan pemecahannya ada nggak, seperti apa gitu? Kendala lain itu kebetulan saya kan bagi 4 kelompok Pak. 4 kelompok itu kendalanya ada 1 kelompok baterai tidak membawa. Jadi di sini muncullah kesadaran sosial ya untuk berbagi tadi alat ya, karena dia tidak membawa. Kemudian ada temannya dari kelompok lain lebih Pak membawa. Jadi bersedia memberikan gitu baterainya tadi ya, untuk kelompok yang kurang tadi tidak membawa untuk praktek membuat. Jadi sama-sama tuh Pak, kerjasama Pak. Nah, jadi kolaborasi gitu. Tapi dalam pelaksanaannya ada nggak, dalam misalkan dalam tahapan-tahapan, ada proyek itu ada tahapan-tahapannya nih, ada nggak kendalanya gitu Pak Hendra yang alami di kelas? Ya, kendalanya dari lancar-lancar aja apa? Ya ada Pak, ada kendalanya. Tapi ketika kendala itu anak-anak menanyakan kepada saya, kebetulan saya pengamati Pak, kemudian membimbing mereka, menyimak, melihat gitu. Ketika ada kendala yang tadi saya bilang tadi, karena mungkin dia takut, ya kan, pada langkah menempelkan tadi ya tembaga tadi ya, yang setelah dari kawat tadi itu ke baterai itu panas,
gitu. Kebanyakan siswa putri nih Pak, tapi setelah saya contohkan itu mereka berani Pak. Dan berhasil sih alhamdulillah. Hasil ya. Nah, Betul. dari tadi Pak Hendra sudah menerapkan model project based learning, dari juga ada problem based learning ya Betul. yang Pak Hendra utarakan. Betul. Rencana kedepannya nih ada nggak untuk tadi memperbaiki anak, keadaan anak yang tadi kurang ceria tadi ya, tadi lumayan aktif ya dari program project based learning. Rencana kedepannya apa nih? Ya. Pak Hendra. Rencana saya gini Pak, di persiapan itu kita harus matang Pak. Matang. Jadi model apa yang akan kita gunakan, media apa, terutama bagi peserta didik itu yang pertama menarik dulu Pak. Medianya ya. Kemudian jelas Pak. Jadi kalau jelas itu dari anak yang di depan hingga anak yang duduk di belakang itu terlihat Pak. Itu media akan saya gunakan. Tapi kalau medianya menarik bagi peserta didik, sementara yang di depan terlihat, yang di belakang tidak jelas, itu saya tidak gunakan media itu Pak. Nah, saya akan mengkombin dua tadi, harus menarik dan jelas. Gitu. Tapi ya tadi kita sebagai gurunya juga harus membuat apa ya, videonya dulu Pak, bahwa kita membuat suatu proyek sesuai materi, sesuai tema yang kita ajarkan ke peserta didik memang. Jadi karena gurunya membuat media, memberi contoh, langkah-langkah dan sebagainya sampai berhasil tadi. Jadi anak-anak tuh melihatnya lebih semangat Pak, lebih senang Pak. Dari media yang Pak Hendra siapkan tadi ya. Ya betul. Jadi rencana depannya tadi media yang bisa terlihat ya, menarik dan menarik jelas, dan Pak, jelas. Ya. Oke. Ada nggak yang ngebantu Pak Hendra dalam tadi penerapan pembelajaran tadi yang aktif, yang Pak Hendra tadi menyiapkan media itu, ada nggak yang bisa bantu Pak Hendra? Ya, saya kolaborasi itu dengan rekan sejawat Pak. Di sini ada Pak Lukman kelas 5, ada juga saya dibantu oleh TU ya, sebagai tenaga tata usaha, Pak Sanda untuk editing dan persiapan Pak. Jadi dengan kolaborasi tadi kira-kira ada yang kurang itu bisa terbantu Pak. Sehingga media atau model pembelajaran yang ingin kita tampilkan ke peserta didik gitu Pak, sehingga maksimal hasilnya. Ya, berarti banyak ya yang bisa membantu Pak Hendra di sini. Ya. Juga bisa juga mengembangkan tadi kolaborasi dengan teman. Lalu apa nih komitmen Pak Hendra supaya pembelajaran yang Pak Hendra lakukan itu berjalan konsisten ya, terus ada pembelajaran semakin menarik, jadi anak tadi kata Pak Hendra yang tadinya kurang ceria bisa ceria kembali, bisa aktif. Apa nih komitmen Pak Hendra? Ya, komitmen saya program yang sudah berjalan dengan baik kita pertahankan Pak. Syukur-syukur lebih baik lagi, harus meningkat Pak. Jadi hari ini kan harus lebih baik dari hari kemarin, itu kan, lusa harus lebih baik dari hari ini. Jadi saya menerapkan program pembelajaran di kelas itu Pak, berkelanjutan, berkesinambungan gitu. Dalam membuat media, saya selain kolaborasi untuk menampilkan yang terbaik peserta didik, saya rasa hal-hal yang demikian yang harus dipertahankan gitu. Bisa jadi dengan dengan sekolah lain, rekan lain di tempat mengajar lain, kita juga bisa saling bertukar. Pak Hendra, kayaknya udah di ujung ya. Obrolan kita yang kira-kira apa nih yang Pak Hendra sudah dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, saya gimana perasaannya setelah bercerita dengan Pak Tri? Senang Pak. Alhamdulillah. Gembira, jadi pong itu Pak. Oh ya, ternyata kita itu memang harus merencanakan pembelajaran yang sebaik mungkin, dan tadi harus membahagiakan murid Pak. Ya. Gitu Pak. Ya, saya berharap ke depannya juga Pak Hendra bisa tadi menerapkan rencana-rencana yang sudah Pak Hendra utarakan tadi bisa diterapkan di kelas ya. Anak muridnya juga Pak Hendra jadi semakin aktif ya, ceria, dari pembelajaran juga mencapai tujuan yang diharapkan. Amin. Nanti saya tunggu nih kabar baiknya. Ya. Jadi dari Pak Hendra cerita-cerita lagi boleh ke Siap saya. Pak. Siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi Pak.
Oke, terima kasih Pak Tugas. Ya, sama-sama Pak Hendra. Ya. Sukses. Amin. Pak Terima Hendra. kasih. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Ya, assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Topik, Ya, tadi Bu. saya sudah mengamati ya Ya, praktek coaching antara Pak Topik dengan Pak Hendra. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Dan juga saya akan menyampaikan hasil catatan yang saya Ya, Bu. tadi perhatikan. Yang pertama nih, saya ingin tanya apa yang sudah Pak Topik lakukan pada sesi coaching tadi? Yang sudah saya lakukan tadi alhamdulillah ya berjalan dengan lancar, baik. Ya. Saya rasakan sih tadi alur titanya sudah ada dari mulai menanyakan tujuan dari pembicaraan kita, lalu tadi mengidentifikasi masalah yang Pak Hendra juga tadi mengenai anaknya yang kurang ceria, kurang aktif. Lalu yang ketiga juga tadi rencana apa yang Pak Hendra akan lakukan, dan terakhir tadi tanggung jawabnya, ya komitmen dia seperti apa ke depannya itu saya rasakan sudah ada ya sesuai dengan alur kita. Mungkin itu Ibu. Lalu apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Topik dari coaching tadi? Indikator ketercapaiannya tadi kan saya memilih mendengarkan aktif ya Ibu, mendengarkan aktif yang saya ingin prioritaskan dikembangkan. Tadi alhamdulillah juga saya mendengarkan apa yang Pak Hendra sampaikan ya, dari dia juga mencatat beberapa ada kata kunci yang menangkap kata kunci dari yang dibicarakan Pak Hendra. Lalu saya juga merespon tadi, merespon apa yang dengan dia apa gitu, dari dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ya khususnya untuk potensi yang dimiliki oleh Pak Hendra tadi. Oke, ya memang sudah terlihat ya. Sekarang saya coba ingin menyampaikan catatan hasil pengamatan yang saya lakukan nih antara Pak Topik dan Pak Hendra ya. Tadi kalau saya perhatikan sesuai alur kita, memang tujuannya sudah nampak. Jadi di obrolan tadi itu sudah ada tujuan, identifikasi masalah juga sudah terlihat, ada rencana aksi juga ya apa yang akan dilakukan oleh Pak Hendra ya, sudah ada. Komitmen yang ingin dicapai sama Pak Hendra pun sudah ada. Jadi di sini saya lihat sudah bagus banget praktek coachingnya, alhamdulillah ya. Nah, lalu yang ingin saya tanya nih terakhir nih, setelah melakukan praktek coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dicapai oleh Pak Topik? Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali itu mengenai bagaimana saya bisa bertanya ya, mengutarakan pertanyaan yang berbobot, yang berbobot dari kata-kata kunci coachingnya sendiri gitu ya. Mungkin itu yang saya ingin kembangkan lebih lanjut, karena memang susah ya Bu ya, dari pertanyaan menggali dari kata kunci itu kita harus bertanya yang berbobot, menggali potensi coaching. Nah di situ memang perlu keterampilan khusus, perlu latihan. Nah itu saya ingin lebih dikembangkan lagi di situ. Oke, baik. Berarti ingin ingin memberikan pertanyaan berbobot lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi, bisa lebih maksimal. memancing coaching, memancing biar dia potensinya itu tergali lebih dalam. Bagus, saya rasa cukup ya sampai Ya, di Ibu. sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi. Ya, amin. Ya, Ibu, terima terima kasih. kasih. Ya.